Hai guys, welcome back with me Clarista Yovinka and welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau pilih kartu bulan Februari 2026 dari keuangan, karir, percintaan kamu buat yang single maupun yang double. Kita buka di sini. Oke, ini general reading. Please ambil yang resonate. Kenapa aku mau pilih readingan tema ini dulu? Karena di bulan Februari itu kita ada eclipse. So, apa yang akan terjadi di dalam aspek kehidupan kalian? So, kita lihat. Pilihannya ada 3. Pile 1, kita mulai dari sini ya. Pile 2 dan pile 3. Oke, silahkan dipilih pile 1, pile 2, pile 3. Buat kalian yang mau pilih lebih lama lagi, silahkan kalian bisa pause kok videonya. Oke? See you on the reading. Halo guys, buat kalian yang pilih pile 1, Rose Quartz. Ini tuh biasanya untuk energi healing ya, terutama heart chakra kalian. Rose Quartz. Oops. Okay, so something about your heart chakra akan dibersihkan. Oke, cleansing. Terutama eclipse di bulan Februari. Oke, kalian harus lihat chart kalian, dan buat kalian yang mau tertarik konsultasi astrologi gitu kan ya, Vedic Astrology, silahkan kalian bisa kontak aku by email. Kontaknya sudah ada di description box. Oke. Kita lihat planetary transit kalian di masing-masing chart kalian. Kalian tuh punya mahadasya apa atau punya antardasya apa yang saat ini sedang bermain. Dan Rose Quartz di sini ini sangat kental ya dengan planet Venus, di mana Venus itu juga planet of creativity, romance, love life, planet of wifey, feminine quality. Kita lihat general dulu ya, tema di bulan Februari untuk pile 1. Truth be told, wow. Dan di sini ada owl, ada jendela. Biasanya ini adalah suatu kartu ini ya, maksudku kartu ini tuh ngungkapin soal suatu kebenaran, terutama pengetahuan atau kebenaran dari dalam diri kamu yang kamu saat ini ya nggak sadar, kamu termakan oleh omongannya orang. Sorry to say it's not personal, tapi ada something layer akses yang akan terbuka di kehidupannya kamu. Soal diri kamu. Kita nggak jauh-jauh ngomongin gimana orang ke kamu ya, tapi gimana kamu itu absorbing energinya orang ke kamu. Jadi kamu mempercayai kata-kata orang daripada kamu mempercayai intuisi dan gut feelingnya kamu, daripada kamu mempercayai hatinya kamu. Selama ini kamu seperti itu. Sehingga ini ada truth be told yang keluar ya. Kita lihat tarot dulu deh. Ini mengarahnya kemana? Truth be told, apa sih yang terungkap? Page of Wands ya. Ini soal creativity yang tadi aku mention ya. Dan lembar baru. Sama, ini jendelanya ini kan bentuknya kayak buku kan, kayak this is new page. Mungkin selama bulan Januari kamu tuh ya semangat di awal mungkin, atau ya cuma beberapa hari, beberapa minggu gitu kan ya, nggak 1 bulan penuh kamu semangat atau lancar gitu kan ya, mungkin ya nggak sesuai dengan ekspektasi kamu.
atau ya kamu terlalu ini berpikir soal resolusi tahunan gitu kan ya, sehingga itu terjadi di luar ekspektasi kamu, padahal ini barusan mulai tahunnya gitu loh. Kadang kamu udah down sendiri. Kita lihat lagi apa sih terus be told. Okay. The Star, Five of Cups, and Seven of Pentacles. Wow. Oke. Aku nggak baca reverse. Jadi ya ini anggap aja semua menghadap ke kamu ya, tapi aku lebih enak bacanya gini. Oke. Ada something yang mesti kamu rilis, kesedihan atau trauma masa lalu, mungkin keluarga atau finance yang tadi aku bilang, mungkin kamu ekspektasinya berlebih gitu kan ya soal finance. Tapi ini bertumbuh kok, meskipun jalannya nggak secepat akhir tahun atau pertengahan tahun lalu, tapi ini growing gitu loh. So kamu nggak perlu khawatir, nggak harus kamu khawatir gitu loh. Oke, kamu bisa pilih cerita atau jalan cerita kamu sendiri daripada kamu harus khawatir dan stuck di satu tempat ya. Ini soal cleansing, soal healing, atau The Star ini bisa jadi soal kamu menemukan atau mengingat potensi yang ada di dalam diri kamu dan gimana caranya kamu bisa memaksimalkan potensi ini dan lebih confident, lebih connect dengan your star, okay, your soul, your higher purpose in this lifetime, okay? And bottom of the deck, Eight of Cups. Ada something yang kamu bakar. Naratif atau belief ya. Kalau kamu terlalu jauh percaya sama apa kata orang, sama ya mungkin ideologi, filosofi, tapi itu nggak works di kamu, so better you leave, okay? Better kamu meninggalkan suatu belief system itu gitu loh, daripada kamu stuck, kamu nggak jujur sama diri sendiri, kamu nggak memaksimalkan potensi kamu ini. Okay, kita lihat lagi why Seven of Pentacles. Okay. Oh wow. Five of Wands and the Hierophant. Okay, so this is about competition. Sorry, kartuku udah begini. So Seven of Pentacles, this is about competition ya, yang makin gila-gilaan gitu kan ya. Mungkin ini terkait dengan bisnis kamu, atau terkait dengan love life buat kamu yang single ya. Ada orang yang bentar guys. Ada orang yang sebenarnya tertarik sama kamu romantically, tapi dia ragu dengan financialnya dia. Dia ragu untuk membawa kamu ke higher commitment because of his finance gitu kan, and career. Atau selama ini dia tuh sedang menerka-nerka kamu nih orangnya gimana sih, maksudnya kamu itu cocok nggak sih jadi partnernya dia, kamu itu tepat nggak sih, maksudnya dia tuh lagi ya, namanya orang mencari partner hidup itu kan harus dilihat dari bibit bebet bobot gitu kan ya. Aku nggak bermaksud untuk merendahin kamu, no, tapi di sini dia tuh lagi mengintegrasikan semuanya dan pengen mengetahui kamu lebih dalam gitu loh. Oke, dia pengen melihat your creativity side-nya itu keluar gitu loh, tanpa harus dipendam, harus ragu, karena bagi dia kamu itu misterius. Oke, ini buat yang single. Kalau buat yang double atau kamu yang married, ya pasangan kamu pengen kamu tuh lebih terbuka lagi, kamu tuh lebih nggak fokus ke rutinitas di dalam your marriage life, oke, tapi kamu tetap bisa fokus ke your dreams, fokus untuk istirahat, oke, jangan lupa. Jadi dia tuh khawatir gitu loh sama
kesehatan mentalnya kamu, fisikalnya kamu, sehingga sebenarnya partner kamu itu ya support aja untuk kamu reach out to your dreams gitu loh, daripada kamu khawatir soal anak harus gimana, dia harus gimana. No. Oke, dan partner kamu di sini siap untuk membantu. Aku lihatnya seperti itu. Oke, kita lihat ini finance. Wow. Innocence and mind. Ya, ini soal creativity dan ini soal ketakutan kamu, fear-nya kamu. Oke. Your mind unstoppable to controlling you. Oke, kayak misalnya limiting belief gitu loh. Yang tadi aku bilang juga ya soal belief system yang udah nggak sejalan lagi gitu loh sama creative side-nya kamu. So, kamu harus lepas itu. Oke, dan untuk finansial, aku kira kalau kamu pilih jalan ini, kamu pilih cerita ini, ya kamu kamu nggak membiarkan diri kamu terkontrol oleh mind. Kayak yang berusaha menyesatkan kamu, yang berusaha untuk membutakan ya potensi dirimu yang sejati. Aku lihat finance seperti itu ya, akan bertumbuh juga kok kalau aku lihat. Kita lihat dari ini kesehatan, transformation, things are changing at a cellular level. Wow, deep healing. Look at this card. Oh my god, you're entering the Empress. Nah, kalau kamu entering this energy, okay, in tune with your frequency yang kayak gini, the Hierophant, dia tuh makin tertarik sama kamu. Oke, iya dia pengen melihat creative side-nya kamu sebagai seorang feminist, sebagai seorang mother gitu kan, sebagai seorang high priest. Dia ingin melihat kamu itu selain kreatif, kamu tuh juga bijaksana. Sebenarnya kamu bijaksana, tapi kamu nggak connect dengan kebijaksanaan kamu nggak pede, ya. Padahal dia ngelihat kamu bijaksana, melihat kamu tuh nih potensinya gede banget, ya, leader tapi feminine. And yes, oh my god, just say yes. Oh my god guys, I love this energy. Just say yes if he's offering you something or offering you commitment. Just say yes. Angin itu ya menipu juga, kayak meleha-leha kan, meninabobokan supaya kamu nggak melihat kebenarannya. So this is the truth. Be told itu di sini guys. Oke, ini juga simbolnya angin ya kan. Kebanyakan angin kamu lama-lama juga masuk angin. So be discern. Oke, ambil keputusan langsung ya, take control of yourself. Maksudnya tuh kamu tuh jadi leader di kehidupan kamu sendiri. Jangan angin yang jadi leader, oke? You deserve love. You are lovable. Wow. Ini untuk kamu yang single, ini leader banget energinya ya. You deserve love. Your crush atau ya para lelaki lah ya, ngelihat kamu tuh on point, kamu tuh sebenarnya bijaksana, kamu itu tahu visionmu. Oke, dan keep going on that love frequency rather than fear. Oke, karena kalau kamu sudah ada di love frequency, fear itu nggak lagi mengganggu kamu gitu kan ya. Mungkin keraguan tetap ada, tapi jangan kamu fear itu jangan menjadikan itu sebagai identitas dirimu gitu loh, tapi sebagai alarm aja. Oh, gue punya ketakutan ini. Oke, gue nggak mau pilih jalan ketakutan, gue pilih jalan cinta. Oke, gitu loh. Jadi mungkin fear itu akan tetap ada ya sepanjang kehidupan kamu, di chartnya kamu, tapi sepanjang kamu hanya mengobservasi fear itu aja gitu kan, kayak ditaruh di situ, just ya, taruh di situ aja gitu, jangan kamu attach dengan fear itu, ya kamu bisa loh. Maksudnya ini nggak hanya instan ya, ini nggak bakalan instan proses, tapi kamu akan pelan-pelan ngerti gitu ya caranya untuk nggak mengidentifikasikan fear itu sebagai jati diri kamu yang sebenarnya, meskipun itu ada di chartnya kamu, ngerti kan? Ya, jadi kamu choose another direction, choose your goals. Awalnya seperti apa? Oke, jadi fears itu biarin sebagai pengingat aja, sebagai alarm, tapi decision makingnya kamu tetap berdasarkan ya
love, tetap berdasarkan hatinya dan gut feelingnya kamu. Oke, intuisi. Ya, ini kan on point, intuisi. Oke, untuk yang Taken, this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. Ya, ini buat kamu yang married ataupun sudah berpasangan. Ya, dia akan support kamu seperti yang aku bilang tadi ya. This could be the one. Dia tuh rela gitu loh. Kadang untuk mengorbankan waktunya dia meskipun dia sibuk gitu kan ya. Dia masih mau memperjuangkan cinta. Oke, mempertahankan dan juga mensupport kamu gitu loh. Nggak cuman untuk egonya semata. Tapi dia ada memang buat kamu gitu, partner. Oke. So, itu yang aku bisa lihat di Februari 2026. Kalau kamu mau detail reading lagi, silahkan kalian bisa kontak aku. Kontaknya sudah ada di description box. Thank you so much. See you on the next video. Bye. Pile 2. Blue. Okay, this is about your Ajna. Ajna itu ya third eye chakra. Oke, biru. Intuition, depth, wisdom. Kita lihat tema general di bulan Februari 2026. Yin, oh wow, feminine. Oke, kita lihat tarot ya. Untuk energi yin. Bentar. Strength, wow. Kamu udah mulai in tune dengan your feminine power. Oke, in tune dengan, atau gini, kamu tuh mulai bisa membedakan mana yang force, memaksa, controlling seperti itu, mana yang true strength. Oke. Success, oh my god. Februari sukses. And ini berapa sih? Oh, kebanyakan. Temperance, Ten of Pentacles, and Nine of Swords. Oke, ini energinya bercampur ya buat kamu yang single dan buat kamu yang married. Aku nggak melihat ini sebagai sebuah betrayal sih. Tapi eclipse itu akan bakalan lebih intens ya. Kayak nge-trigger your luka lama lah. About marriage. Atau luka lama soal family-nya kamu. Ini kan ada burung gagak ya. Terus di sini ada burung gagak putih, atau ini bukan gagak lagi sih, ini udah kayak bertransformasi menjadi ya merpati. Kita bisa anggap aja seperti itu ya. Ini energi gelap, ini energi terang. Kamu ini lagi di dalam kegelapan ya. Ya kalau orang sekarang tuh bilangnya dark night of the soul gitu kan. Ya itu kan istilah aja. Tapi ini sebenarnya kamu lagi ada di proses ya awakening, spiritual awakening gitu. Oke, ini keluarga kamu atau kelompok kamu tadi keluarga atau di pertemanan, you can't be the same person anymore as the old version of you in the past. Oke, kamu tuh nggak bisa sama lagi dengan frekuensinya mereka. Oke, kamu mungkin bingung gitu loh sama diri kamu. Gue ini kenapa ya? Apakah gue ini depresi atau gue ini sakit mental atau seperti apa? No. Oke, aku konfirmasi kalau misalnya buat kalian ada yang bertanya seperti itu, no. Kamu nggak, kenapa kamu nggak sakit mental. Oke, tapi this is your spiritual journey. Oke, kamu itu lagi dibangkitkan. Kamu lagi disendirikan, diisolasikan, sehingga kamu tuh bisa menjadi merpati putih ini daripada kumpulan gagak. Oke, temperance. Kamu menimbang-nimbang kayak orang masa lalu mungkin datang gitu kan ya.
Kamu ragu mau jalan sama mereka lagi apa enggak, kamu menimbang-nimbang, gimana ya, gini, ini saranku, langsung ke saran aja. Kamu boleh jalan sama teman-teman kamu di masa lalu, kalau itu temen ya, tapi jangan kamu terlalu nyemplung di pusaran energi mereka. Kamu sadari aja bahwa itu bukan energi kamu, atau itu bukan diri kamu lagi, gitu loh. Kamu juga mesti tegas ya. Boleh kamu jalan, tapi mesti ngerti batasannya di mana. Oke, tapi kalau misalnya ini mantan dan kamu udah married ya, iya jangan jalan juga lah ya. Kalau kamu pun jalan ya, kamu harus ajak suami kamu, oke, keluarga kamu kalau misalnya kalian dekat gitu kan, di masa lalu dan saling kenal. Oke, ini ya mungkin ada new opportunities juga dari si laki ini, atau dari si ya orang yang kamu tanyakan itu kan. Mungkin ada informasi baru atau seperti apa, tapi kamu mesti jaga batasan kamu juga gitu loh. Jangan sampai kamu malah terbawa skenario masa lalu. Oh my god, my throat. Aku nggak mau kamu baper gitu aja lah intinya ya. So, kamu yang ngerti di mana kamu harus menempatkan diri. Kalau emang enggak, karena emang situasinya udah lain ya jangan gitu, jangan diterusin. Oke? Tapi kamu tetap baik aja gitu sama mereka. Kita lihat finance. The dream and celebration. Ini juga soal, oh my god, yang tadi aku bilang pertemanan dan teman lama dan juga ex itu yang tadi aku bilang tadi kan. Kamu notice dong. Ini juga sama, ini soal pertemanan lama, ini soal ex. Oke. So be careful. Oke, finance kamu mungkin saat ini lagi baik-baik aja, lagi sukses ya kan, stabil-stabil aja. Tapi karena ada cerita masa lalu yang muncul mungkin ya, kamu tuh jadi nggak fokus. So hati-hati. Sebelum itu terjadi di Februari, kamu mesti belajar ya kan. Kamu mesti cari cara supaya mereka ini nggak mengkontrol kamu. Kamu yang punya kendalinya. Oke. Kita lihat kesehatan. Akasha, your guidance is divinely guided. Akasha. Nah, ini soal wisdom. Oke, match dengan ini, dengan yin juga. Kamu mesti akses ya kebijaksanaan diri kamu yang nggak hanya kamu dapatkan di kehidupan ini saja. Mungkin kamu pernah dapatkan di kehidupan sebelumnya. Oke, atau kebijaksanaan kolektif semesta. Kamu mesti akses, kamu mesti tanya terus, ngobrol lah ya sama diri kamu supaya kamu ngerti mana yang harus kamu putuskan, mana yang enggak, mana yang kamu harus, maksudnya gimana caranya kamu menempatkan diri di beberapa situasi. Oke. So ini kamu juga mesti tanya dengan diri kamu, dengan badannya kamu, on atau off seperti itu ya. Banyak, oke? Caranya banyak. So kalau kamu personal ya, untuk di-guide sama aku secara personal, untuk memilah-milah ini suara tubuh atau ini suara pikiran, ini suara hatiku atau ini suara ketakutanku, ya kamu bisa silahkan konsultasi sama saya. Oke? Jadi kesehatan kamu di sini, your mental affect your body. Oke, kalau kamu mikirnya apa ya, jauh, maksudnya jauh tuh bukan kamu overthinking, no, tapi mikirnya tuh lebih ke impact yang jauh gitu kan, yang efektif seperti itu, punya efek, dampak, ya kamu bakalan apa ya, bisa meng-align atau menyelaraskan diri kamu lebih gampang, lebih klik gitu loh. Kayak tapi kalau misalnya kamu mikir overthinking seperti itu kan, abu-abu seperti ini, ya kamu akan sulit memanifestasikan kesehatan atau finansial yang kamu inginkan selama ini, oke? So access your divine feminine energy wisdom, rather than kamu membayangkan hal-hal yang nggak perlu, terutama imajinasi atau fantasi tadi, oke? Kita lihat untuk single. Oh my god, sorry guys.
Unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Oke, ini soal the dream ini tadi ya. Your ex. Oke, jadi dia mungkin datang untuk membereskan. Bukan dia yang ngeberesin, kamu yang mesti ngeberesin. Cuman dia datang supaya kamu tuh reflect back, oke, untuk membereskan karma masa lalu. Pelajaran yang belum tuntas, maksudnya gitu. Oke, and unrequited love ini mungkin tentang seseorang yang kamu sukai, gitu kan. Tapi nggak ada actionnya nih dari dia, so ya it means there is no enough attraction. Oke, dari dia ke kamu. Oke, so aku nggak mau nakut-nakutin kamu ya. Nine of Swords di sini, ingat, merpati putih, kamu nggak sama lagi dengan burung-burung gagak ini, dengan kelompok kamu. Memang prosesnya intens, sakit, tapi itulah kebenarannya gitu loh guys. Oke. Ya karena kamu sedang digodok, kamu tuh sedang di... Ini kan ada kayak splash goldnya gitu kan. Ya kamu lagi ditempa gitu loh sama universe supaya kamu jadi gold. Oke, kamu nggak deserve ini. Oke, kamu lebih tinggi frekuensimu kalau kamu mau milih jalan ini daripada jalan yang muter-muter ini, jalan yang overthinking, jalan yang kamu tidak menggunakan wisdomnya kamu. Oke, padahal aslinya gini nih, orang-orang lihat kamu seperti ini. Oke, kalau kamu feminine enough and wise enough, sebenarnya nggak ngaruh ya. Mau dia nggak suka sama kamu tuh tetap sebenarnya ya santai-santai aja, chill-chill aja. Kalau kamu bisa mengakses divine feminine itu, dan kamu nggak bakalan khawatir karena opsi kamu banyak. Oke, dan ya nggak sakit hati yang gimana-gimana, cuman kayak ya gitu doang. Tapi kamu nggak terimpact kalau kamu bisa mengakses divine feminine energy yang itu, oke? Kalau belum, ayo belajar atau kamu aku guide, oke? Lalu untuk yang menikah, retreat. It's time to disconnect from the world. It's time to disconnect from your ex, from social media, atau dari teman-temanmu yang gak sejalan. Oke, it's time untuk kamu dengan pasangan kamu aja. Entah kemana gitu kan, traveling gitu. Untuk cari inspirasi baru, untuk cari penyelarasan, ketenangan batin gitu kan ya. Sambil kamu deepening your connection with your husband, with your partner. Oke, so pilih jalan yang light, yang ringan. Oke, karena kamu di belakang sudah intens. Sebenarnya kamu udah belajar di belakang, tapi untuk meng-close the chapter ya kamu butuh continuation, butuh kelanjutan. Oke, daripada kamu di rumah sendiri, isolasi, ya kan? Ya udah jalan aja. Ajak partner kamu atau kasih dia apa ya? Referensi, aku pengen kesini nih gitu. Kamu kapan bisa cuti segala macem, ntar lagi kan Sinca gitu kan ya. Habis kunjungan ke keluarga, terus apakah maksudnya kamu tuh punya waktu lagi nggak sih untuk kita kayak nginep di mana segala macam gitu. Jadi supaya your vibration naik lagi, supaya kehidupan love life, marriage life-nya kalian tuh juga apa ya? Produktif, oke. Produktif itu kan gak hanya kamu banyak-banyakin kerja, tapi bagaimana kamu tuh ya bisa jalan, bisa sejalan gitu loh. Namanya juga partner, oke. Thank you guys. Kalau misalnya kecepatan jelasinnya, silahkan kamu bisa ulang-ulang lagi videonya. Thank you so much. Aku harus cepet-cepetan juga sih sebenarnya ya, nggak punya banyak waktu. So ya segini dulu. See you on the next video. Bye. Halo guys, buat kalian yang pilih pile nomor 3, ini tuh sebenarnya putih tapi agak kehijauan ya. Meaning ini mirip-mirip lah sama heart chakra, warnanya hijau. Dan solar plexus, agak kuning gitu kan. Yuk kita lihat general, wow. Time to go in February to another country, another city, another job,
Kita lihat spesifikasinya dari tarot. Oh. Ini juga green guys energinya. Ntar aku tunjukin. Oke. Bawahnya Queen of Wands. Seven of Swords. The Judgment. Wow, major. Four of Pentacles. Two of Pentacles. Ini aku ngerasa lebih ke relationship sih ya. Tapi ambil yang resonate. Bisa jadi ini orang di sekitar kamu, orang terdekat kamu bahkan. Kamu merealize something, ada something yang ter-revealed dan kamu bebas. Ya, kamu merasa bahwa intuisi kamu benar dan memang benar gitu loh. Memang mereka mungkin ada yang iri, ada yang gosipin, atau ada yang gak percaya sama capability-nya kamu. Kayak atau dia betraying kamu, betraying your trust. Oke. Dan ya buat kamu gak mood, mager, apalagi di bulan eclipse ya. Di Februari ini kita ada eclipse. Terus ini buat kamu menimbang-nimbang gitu loh. Untuk kamu keep going dengan dia atau better stop. Oke, di sisi satunya kamu mungkin merasa kasihan dengan dia. Tapi di sisi yang lain, kamu merasa enough is enough. At least for yourself. Oke. Dan iya, kartu oracle kamu bilang time to go. Bukan tanggung jawab kamu lagi untuk stay bersama dia. Oke, bukan tanggung jawab kamu lagi untuk kamu berada di page yang sama. Di sini ada jalan, meskipun nggak kelihatan. Oke, stepnya nggak kelihatan, tapi di sini ada suatu akses ke jalan lain gitu. Dan kamu harus melewati ini dulu, experiencing ini dulu supaya kamu nyampe di sini. Oke, tapi kalau misalnya kamu cloudy pikiran kamu, cuman dipikir, cuman di planning tapi nggak ada pergerakan, ya sama aja, kamu nggak bakalan sampai di pintu itu gitu. Kayak kamu gak bakalan sampai di opportunities yang terbuka. Mungkin ini juga bisa soal karir ya guys. Ada orang yang memang sengaja membuat reputasi kamu tuh gak bagus gitu kan ya. Dan kamu udah bisa mulai ikhlas. Oke, karena kamu kasihan juga gitu sama tuh orang. Kamu mulai ikhlas dan kamu sedang berusaha untuk yaitu mencari jalan baru, bukan mengejar-ngejar yang kayak maskulin gitu ya, tapi mengejar di sini adalah bagaimana kamu bisa meraih reach that opportunity. Oke, kamu sedang frekuensinya tuh loh, kamu sedang menyesuaikan di situ supaya kamu layak dapat opportunities baru itu. Kamu tahu, intuisi kamu tuh keren banget ya. Nih, judgment sama ini. Kamu tahu bahwa di depan itu ada something, ada pokoknya keren gitu kan ya. Tapi di sini kamu masih belum ngerti. Dan kamu berusaha untuk keep going, which is very good. Oke, mungkin kalau misalnya kamu yang dikhianati oleh pasangan gitu kan, I'm so sorry. Kamu tahu kamu bakalan ketemu dengan your true soulmate. Oke, your true love life. Oke, dengan pasangan hidup yang memang sejalan gitu loh sama kamu. Sesuai dengan ritme dan langkahnya tuh bareng gitu loh sama kamu. Bukan berlawanan. Oke, beriringan tapi. Nah, kamu ngerti bahwa di sana ada destination. Oke. Kita lihat your finance, stress. Iya. Uncertainty kan yang awan-awan di tengah sini nih. Kamu nggak ngerti jalannya bakal gimana. Bikin kamu stres. Bikin kamu nggak yakin kalau kamu terlalu terjerumus di stres ini. Oke.
uncertainty, tapi ini meant to be. This uncertainty is meant to be to open or unlock new blessing into your life. Oke, sehingga nih ada orang yang emang ngebitray gitu kan ya, emang rese gitu dari sononya, mau ngeletusin ini balon. Ya karena kamu nggak bisa berpijak ke balon ini lagi, ke bubbly energy ini. Kamu mesti berpijak di real earth. Oke, supaya kamu lebih grounded. Jadi sebenarnya masalah ini ya meant to be sih ada di hidup kamu. Oke, jadi Februari tuh besok gitu tuh bakalan kebuka maksud dari kenapa dia ngebetrayin kamu, dan sebenarnya bukan dianya tapi soal kamunya. Oke, kita lihat kesehatan. Council of Light, divine orchestration helpers in the subtle realms. Nah, ini di tengah-tengah kabut yang kamu nggak ngerti jalannya itu, ancestor kamu sebenarnya nolongin kamu. Ancestor kamu sebenarnya ada di sekitarnya kamu. Kamu mau ngedengerin apa enggak gitu aja. Yang namanya ancestor ya yang ngebimbing gitu kan ya. Dia pasti punya masukan yang bagus untuk jalan kamu. Kayak kalau misalnya membuat kamu makin terpuruk, ya itu bukan suara ancestor. Oke, so be careful guys. Kesehatan. Oke, aku nggak ngerti ya kenapa kok aku tertarik dengan ngomongin ancestor ya. Padahal ini kan readingan soal kesehatan kartu ini. Tapi sebenarnya ancestor kamu juga pengen ngasih tahu kamu bahwa it's okay, semua tuh udah di take care gitu loh sama universe. Oke. Trust your intuition, yang aku bilang tadi, your intuition is very excellent. Ada jalanmu itu nggak cuman gimana ya, nggak cuman jalan setapak doang, tapi jalannya ini sebenarnya menuju cahaya gitu loh. Jalannya tuh berkilauan. Oke, jadi jangan melihat jalan kamu itu sebagai wah jelek nih, udah reot semua gitu kan. No. Karena jalan kamu yang akan memberikan inspirasi buat banyak orang. Menerangi jalan meskipun di tengah uncertainty. Karena kamu gak harus untuk mengetahui semua rencana semesta. Step by step aja, ntar juga kelihatan gitu loh. Oke, so kesehatan kamu dimulai dari melihat sesuatu itu nggak dari fisiknya aja. Oke? Melihat segala sesuatu tidak dinilai dari yang kelihatannya tren saja. Misalnya, oh semua orang pada nge-gym, oke, lo ikut nge-gym gitu kan ya. Padahal goalsnya kamu tuh bukan untuk ngebentuk badan misalnya. Goalsnya kamu untuk ya udah sehat aja gitu yang penting. Ya udah jalan kompleks ya, jalan di kompleks sama keluarga kamu atau sama teman-teman gitu kan yang sesuai dengan vibrasinya kamu, yang bikin kamu happy. Intinya dari situ dulu. Sehingga kesehatan kamu juga bakalan support. Kesehatan kamu bakalan lebih upgrade lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi aku ngerasa di sini mesti happy dulu lah, kayak daripada ikutin tren FOMO segala macam. Oke? Untuk single, percintaan. Oh my god, you're so on point about the true love. This is the romance of a lifetime. Iya bener. Jadi pelajaran di bulan Februari supaya kamu lebih komplit aja ikhlasnya. Oke, dan fokus ke masa kini dan juga masa depan. Fokus ke pintu akses ini. Oke. Untuk yang taken atau yang udah married, hati-hati deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Oke, untuk yang menikah mungkin ada isu soal ex juga, ex partner. Oke, tapi
di sini kamu mesti taking the lead ya. Kayak dia tuh kan act supaya dia tuh nggak terlalu attached dengan apa yang decisionnya dia gitu, decision X-nya dia. Jadi daripada dia terbawa, mending dia get up ya, berdiri and living and buka topengnya. Oke, kenapa dulu kamu attracted sama dia atau pasangan kamu attracted dengan dia ya? Ya karena mereka attract vibrasi yang sama gitu loh. Jadi nggak bohongan energi. Nah, sekarang waktunya kamu berdiri, sekarang waktunya kamu di jalan, dan mulai melepaskan topeng, mulai Council of the Light, bersatu dengan tim cahaya, supaya kamu dapetin true love ini. Oke, nggak harus kamu cerai gitu, tapi supaya the real love hadir lagi di marriage-nya kamu. Oke, ini pelajaran kamu untuk yang married soal jujur sama diri sendiri dulu. Oke, soal kamu itu menjadi terbuka, emosional. Oke, naked soul, apa adanya gitu deh, daripada membayangkan lovey-dovey of marriage. Oke, mulai lagi dari awal daripada kamu expect satu sama lain, kayak nyuruh partner harus gini harus gitu. No. Oke, intinya di sini reflect dulu ke dalam diri kamu gimana sebelum kamu menjudgment mereka. Oke, kalau kamu butuh space silahkan, dan mungkin partner kamu juga butuh space, tapi bukan untuk giving away the space. You must both harus bekerja sama. Oke, untuk holding that space, untuk holding that marriage. Oke, supaya ini bisa berlanjut gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak berlanjut ya kamu konsultasi lebih dalam lagi, bukan di general reading seperti ini. Aku nggak bisa menentukan keputusan di general reading seperti ini. Ya bukan aku juga sih yang menentukan keputusan, tapi maksudnya aku nggak bisa untuk mensuggest ya di general reading bahwa kamu tuh harus gini dan harus end up atau harus gimana. No, kecuali kalau itu sudah ada di prosesnya. Kecuali kalau kamu sudah berada di proses perceraian itu dan memang sudah cerai gitu. Oke. Ya, pelajarannya di situ intinya. Thank you so much. Buat kalian yang personal konsultasi silakan kontak saya. Kontaknya sudah ada di email. Kontaknya sudah ada di description box. Ada email, ada WA juga. Thank you guys. Bye bye.